Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom semuanya. Saya menyambut luar biasa. Saya terkesan ya sama Pak Gembala, sama Bu Gembala. Saya pertama kali kayaknya dari tahun 2023 ya. Di umum ya, kalau di youth saya sudah beberapa kali. Dan jujur gitu ya, saya mendapatkan sebuah atmosfer yang luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk tim worship luar biasa. Saya sangat diberkati Tuhan ya. Saya sangat merasakan juga betapa pujian dan penyembahan mengantarkan kita pada hadirat Tuhan. Amin. Sadar atau tidak, saudara-saudara, saya juga nggak tahu kenapa WL yang tadi menyanyikan lagu terakhir sama dan connect seperti apa yang saya sampaikan. Jadi saya pikir saya nggak perlu lama-lama berkhotbah, Pak Gembala ya. Amin. Terima kasih juga untuk Bapak Gembala dan juga setiap pengurus diaken pengerja yang di ibadah sore yang sudah mengizinkan saya untuk melayani. Terima kasih sekali lagi. Dan salam kenal juga untuk jemaat yang sore yang mungkin baru pertama kali datang melihat saya gitu ya. Bukan saya pertama kali datang, tapi mungkin teman-teman yang baru pertama kali lihat. Kenalkan, nama saya Fendi. Saya melayani di JKI HK Taman Palem Cengkareng dan bersama-sama ada istri saya. Kebetulan Ya. kurang bagus. Dah. Cek, wah mantap. Kayaknya ini sengaja dibuat karena warnanya lebih matching, saudara-saudara ya, bukan lebih keras ya. Oke, kembali tadi saya katakan bahwa saya sambil melayani Tuhan, saya juga bekerja di perusahaan swasta di bidang konstruksi bangunan, dan kemudian saya punya istri satu ya, dan puji Tuhan kebetulan beliau tidak mendampingi saya karena beliau kerja cari cuan ya. Suami melayani, istri bekerja. Puji Tuhan. Amen. Itu yang namanya workshop ya. Jadi suami work, istri shop. Yang istri-istri katakan amin. Waduh, cepet-cepet ini. Oke, semangat. Oke, mari kita sama-sama jemaat sore ya, perkenalannya singkat aja. Kita sama-sama membuka di dalam Mazmur pasal 146 ayat 1 sampai 2. Saya mendapatkan judul dan tema tentang hidup memuliakan Tuhan. Ya, tadi saya sudah lihat di situ ya, semuanya tentang memuliakan Tuhan di sepanjang bulan Mei ini. Mari kita sama-sama awali bacaan kita di dalam Mazmur 146 ayat 1 sampai 2. Tim multimedia bisa menyiapkan Mazmur 146 ayat 1 sampai 2. Dikatakan ayat yang pertama, haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Ya, ini adalah penggalan daripada kita pemazmur yang tadi barusan kita nyanyikan juga. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Sama teman-teman. Ya, ini persis sama dengan bacaan yang baru saja kita baca. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah bentuk pujian, juga adalah sebuah curhatan ya dari seorang pemazmur yang berbicara atau berisikan kerinduannya, komitmennya untuk memuji Tuhan ya dengan segenap hati dan jiwa ya, di penggalan yang pertama. Kemudian di penggalan yang kedua, di ayat yang kedua, kita melihat bahwa dia juga berjanji untuk memuliakan Tuhan lewat dia hidup ya. Selama dia hidup, selama itu juga dia mau bermazmur bagi nama Tuhan. Selama itu juga dia mau memuliakan Tuhan selama masih ada nafas di dalam kehidupannya. Amin. Ya, kita berdoa semua jemaat Bethany Forest Garden juga sama, punya kerinduan yang sama, punya passion yang sama. Bukan hanya sepanjang bulan Mei kita mau memuliakan Tuhan dan bulan-bulan selanjutnya tidak. Kita disadarkan dalam tema memuliakan Tuhan, kita harusnya di dalam setiap kehidupan kita, seumur hidup kita, tujuan kita hanya satu, memuliakan nama Tuhan. Berikan namanya dia buat Tuhan. Ini bisa? Bisa, oke. Nah, yang halaman kedua. Oke, kita mulai dulu, muliakan Tuhan. Kita belajar dulu, mulia itu apa. Banyak orang bingung ya, termasuk saya dulu ya, memuliakan Tuhan. Tuhan kan udah mulia, tapi mari kita lihat dulu, kata mulia itu artinya ada 3 di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama itu adalah lebih tinggi, ya. Dalam segi derajat, kedudukan, jabatan, mulia itu bicara mengenai lebih tinggi. Makanya kalau di kerajaan, ya sistem kerajaan Inggris yang kemarin kita lihat, Queen Elizabeth meninggal, mangkat
kemudian diturunkan kepada King William, anaknya, ya, Raja William. Kemudian kita melihat bahwa mereka punya satu kebiasaan memanggil raja, memanggil ratu dengan sebutan Your Highness. Diterjemahkan yang mulia. Artinya apa? Mereka menganggap kedudukan ratu atau raja itu jauh lebih tinggi. Ya, itu arti kata mulia yang pertama. Yang kedua, mulia juga berisikan artinya terhormat. Ya, Your Majesty, Your Highness, yang mulia artinya terhormat. Yang ketiga, cepat saja, mulia juga berarti berharga, bernilai tinggi, berharga tinggi. Saudara bisa punya logam mulia, logam itu punya nilai tinggi. Ya, nggak ada logam mulia ditukar dengan batu koral gitu ya. Nggak ada yang mau, saudara-saudara. Orang harus menukarkan dengan harga yang mahal untuk mendapatkan logam mulia. Terlepas dari prosesnya, tapi memang logam itu punya harga yang tinggi. Demikian pula orang, saudara-saudara, orang yang mulia dikatakan Your Highness. Semua petinggi-petinggi yang namanya kerajaan, kemudian di republik, mungkin presiden, wakil-wakil rakyat yang tinggi, saudara bisa melihat mereka kemana-mana selalu punya pengawal pribadi. Setuju nggak? Yo. Ya. Teman-teman mungkin bilang, lebay ngapain presiden dijaga? Karena saya sama kasih tahu, teman-teman. Mereka menganggap derajat daripada raja atau pemimpin satu bangsa atau negara itu lebih tinggi nilai, lebih berharga. Bahkan kalau teman-teman tahu, ada beberapa bodyguard itu disiapkan pengawal presiden, raja ataupun perdana menteri, pemimpin negara. Ketika mereka keluar dari mobil, mereka itu udah siap-siap menjadi tameng. Saudara yang ingat ada satu negarawan yang di Jepang ditembak, ya. Itu sebenarnya ada orang-orang bodyguard yang mungkin lepas, ya. Sebenarnya kalau yang benar adalah mereka keluar itu mereka langsung jadi apa? Human shield. Mereka jadi tameng yang hidup. Biar mereka yang mati, bukan rajanya atau perdana menterinya. Seperti itu, ya. Karena orang dianggap mulia. Nah, sekarang kaitannya dengan memuliakan Tuhan itu apa? Kita sadar bahwa Tuhan itu mulia. Amen. Tapi kita memuliakan Tuhan artinya kita mengakui, menghargai, membesarkan, mengagungkan namanya, membuat dia lebih terhormat, lebih terkenal dibandingkan sebelum kita mengenal dia. Amen. Artinya hidup memuliakan Tuhan, orang bisa melihat kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan, terhormatnya Tuhan melalui setiap kehidupan saudara dan saya. Bukan orang yang melihat Tuhan. Sadari saudara-saudara, dan saya melihat satu buku ya, katekismus. Ternyata di-sharekan di situ, dituliskan tujuan hidup tertinggi dari manusia bukan kekayaan. Ya, kekayaan seperti tadi Pak Gem bilang, mau punya uang seberapapun banyak tidak menjamin kebahagiaan saudara. Karena saudara mendapat uang berapapun, saudara pasti merasa kurang, betul nggak? Betul. Gak ada yang ngomong, takut gitu ya. Yang istri takut diomelin suami, yang suami ngingker, takut juga mungkin sama istrinya, takut ditagih lebih. Apa sih gitu ya? Enggak, di sini nggak ada. Dikutuk banyak saudara-saudara. Saya mau kasih tahu, tujuan hidup tertinggi dari manusia ternyata adalah salah satunya ditulis di dalam katekismus adalah memuliakan Tuhan. Amin. Tiada hidup yang lebih berarti daripada hidup yang memuliakan Tuhan. Karena Tuhan yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus itu adalah Tuhan pencipta segala sesuatu dan Dia juga Tuhan juru selamat hidup kita. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari. Oleh sebab itu mari saya ajak kita untuk sama-sama berkomitmen. Mulai sore hari ini kita mau memuliakan Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kita. Kita mau melakukan hal yang sama seperti pemazmur yang katakan hidup memuliakan Tuhan selama dia hidup. Nah, saya akan berbagi sore hari ini dengan cepat bagaimana cara kita memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita. Bisa slide next saja. Nah, oke. Temanya cuma satu, bagaimana memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita. Mungkin kita berpikir, saya kan orang biasa. Saya mungkin bukan orang terkenal, Pak. Saya pendidikannya biasa, saya karyawan biasa, dan lain-lain sebagainya. Mungkin kita banyak sekali list-list alasan di mana kita merasa minder bagaimana kita memuliakan Tuhan. Tapi mari saya bagikan beberapa kebenaran yang akan menolong saudara, siapapun saudara,
apapun statusmu, latar belakangmu, pendidikanmu, suku bangsamu, itu tidak penting. Mari sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Amen. How to glorify God through our life. Bagaimana kita memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita. Yuk kita mulai yang pertama. Diambil dari kitab Injil Matius pasal yang kelima ayat 14 sampai 16. Saya mau baca yang ayat 16 saja. Saya sudah bacakan ini di youth kemarin. Demikian firman Tuhan, Injil Matius pasal yang kelima ayat 16. Demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yang pertama, saudara-saudara dikasih Tuhan, bagaimana kita belajar memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita. Mari sama-sama kita baca. Yang pertama, 1, 2, dan 3. Memuliakan Tuhan lewat perbuatan baik. Teman-teman mungkin bertanya, gimana cara memuliakan Tuhan? Gimana cara mengagungkan, membesarkan nama Tuhan? Membuat dia lebih terkenal dari yang mungkin saudara bayangkan. Yang pertama, simple. Muliakan Tuhan lewat perbuatan baik yang teman-teman bisa kerjakan. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui perbuatan baik, saudara bisa menjadi saksi Tuhan, dan itu memuliakan nama Tuhan. Saya mau katakan orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan, jangan pernah saudara ekspektasikan atau harapkan mereka membuka Alkitab, mencari tahu siapa Yesus, mencari identitas Yesus itu anak Allah, bagaimana caranya dan bagaimana prosesnya dia menyelamatkan kita. Mereka jangan pernah kita ekspektasikan atau harapkan untuk membuka Alkitab kita. Tapi saya mau katakan satu hal, biarkan mereka bisa melihat kehidupanmu, karena engkau adalah kitab yang terbuka di dalam kehidupan mereka. Amin. Sebenarnya kehidupan orang percaya itu adalah kehidupan kitab yang terbuka, yang mereka bisa baca, suratan-suratan Kristus yang hidup. Makanya dikatakan, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Tuhan Yesus berkata, semua orang benar, semua orang percaya, semua murid-murid Tuhan dikatakan engkau adalah terang dunia. Amen. Bukan engkau nanti akan jadi terang dunia. Moga-moga engkau terang dunia. Semoga nanti kamu tercapai cita-citanya. Enggak. Tuhan Yesus berkata, engkaulah terang dunia. Artinya apa? Engkau sudah memiliki terang itu di dalam kehidupanmu. Amen. Ketika engkau mengakui Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, hari itu juga, detik itu juga, terang itu sudah ada di dalam hidupmu. Engkau sudah berpindah daripada kegelapan kepada terang yang ajaib. Amen. Dan sejak itu, sejak kita sudah di dalam terang yang ajaib, mari dikatakan, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Supaya apa? Supaya mereka bisa melihat perbuatanmu yang baik. Dulu kita orang yang kegelapan, dulu kita tersesat, dulu kita terhilang, dulu mungkin kita melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dulu mungkin kita mabuk-mabukan, dulu kita mungkin berjudi, dulu mungkin kita merokok, dulu kita mungkin narkoba. Hidup kita hancur-hancuran. Tetapi pada saat engkau sudah berpindah kepada terang yang ajaib, di situ orang melihat apakah engkau berubah atau tidak. Sudah sewajarnya anak Tuhan, ya, orang percaya yang hidup di dalam terang kasih Tuhan, hidup di dalam kasih. Hidupnya harusnya dipenuhi dengan kebaikan kepada sesamanya, saling mengasihi satu dengan yang lain, dimulai dari keluarga. Amen. Seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus ya kepada jemaat di Galatia, yang Galatia 6 ayat 9 dan sampai 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai dan kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, ya bagi kita semua, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, bukan hanya orang Kristen, saudara-saudara, tapi dikatakan terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Paulus menuliskan, kita berbuat baik sama semua orang tanpa ada batasan. Siap menjadi agen-agen kebaikan Tuhan. Amin. Supaya apa? Supaya ketika mereka melihat, kok orang Kristen baik ya, saya sering jahatin mereka, saya sering ngata-ngatain mereka, tapi mereka tetap baik loh sama saya. Berapa banyak orang terkesima dengan sikap orang Kristen yang menurut mereka tuh aneh.
semakin kita ditindas, semakin kita diejek, semakin kita dipojokkan. Tetapi ketika kita tidak membalas mereka, kita tetap mengasihi, kita tetap mendoakan mereka, justru semakin orang penasaran, saudara-saudara, betul nggak? Memang benar apa yang katakan firman, kalau kita bercahaya di depan orang, mereka melihat perbuatanmu yang baik, mereka bisa memuliakan Bapamu yang di sorga. Tepuk tangan Tuhan Yesus yang baik. Jadi saya melihat bahwa kalau kita anak terang, kita ciptaan baru di dalam Tuhan, kita di dalam Kristus, seharusnya di dalam next slide. Nah, perbuatan baik itu harusnya menjadi ciri yang melekat dalam hidup orang yang memuliakan Tuhan. Kalau saudara anak Tuhan Yesus, orang benar, orang percaya, harusnya saudara identik dengan satu kata yang namanya perbuatan baik. Perbuatan baik itu bukan supaya saudara selamat. Kenapa? Karena saya katakan saudara sudah selamat. Saudara dibayar lunas oleh darah Yesus yang mahal di atas kayu salib. Amen. Segala dosa dan pelanggaranmu dibayar lunas. Tuhan Yesus tidak pernah pakai kredivo, pay later atau go pay later. Dibayar lunas dengan darahnya. Amen. Jadi saudara berbuat baik bukan supaya diselamatkan karena saudara sudah selamat. Tetapi saudara berbuat baik karena meresponi firman ini. Mari sama-sama saya ajak jemaat Tuhan, kita baca dengan suara yang keras. Efesus 2 ayat 10, 1, 2, dan 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Jadi orang percaya yang adalah ciptaan Yesus. Siapa yang ciptaan Yesus? Kita. Sama-sama katakan kita. Tepuk dadanya masing-masing kita. Kita ini ciptaan Yesus. Ciptaan yang baru. Ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi kita ini adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, saudara-saudara dikatakan yang mengaku dan mempunyai identitas sebagai ciptaan Yesus Kristus. Kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah disiapkan Tuhan. Jadi saudara-saudara melakukan baik itu sudah disiapkan Tuhan. Saudara tinggal mengerjakannya saja. Membantu, menolong, menopang satu dengan yang lain. Kalau ada teman kita yang jatuh, jangan dihakimin. Ayo kita topang, bukan diledekin, bukan dibully, bukan dihakimin, saudara-saudara. Karena itulah perbuatan baik. Kalau ada teman-teman yang mulai kehilangan jati dirinya, mereka mulai keluar dari komunitas, mereka mulai terhilang, ayo jangkau mereka. Amin. Amin. Ada satu pepatah yang dikatakan, people don't care how much you know. Orang itu tidak terlalu peduli seberapa pintar pelayananmu, seberapa hebat jadwal pelayananmu, until they know how much you care. Sampai mereka tahu seberapa besar engkau peduli sama mereka. Jadi yang dibutuhkan oleh orang-orang lain bukan titelmu, pendidikanmu, ya, kehebatanmu, jam terbangmu di pelayanan atau apapun. Gak penting itu. Siapapun bisa melayani. Amin. Amin. Yang penting adalah bagaimana kita mau peduli untuk berbuat baik. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kedua, mari kita lihat. Jadi kita sudah bisa memuliakan Tuhan lewat perbuatan baik. Sama-sama katakan perbuatan baik. Perbuatan baik. Oke, 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Ini yang kedua, bagaimana kita memuliakan Tuhan lewat hidup kita. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bukan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20, sama-sama saya ajak jemaat Betani Poris mungkin untuk membaca dengan suara yang keras. 3, 2, 1 ya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuh. Poin yang kedua, bagaimana kita hidup memuliakan Tuhan. Hidup memuliakan Tuhan lewat tubuh. Sama-sama katakan tubuh. Tubuh. Kok bisa ya dengan tubuh? Nah, teman-teman, sahabat-sahabat jemaat Bethany Forest Garden yang dikasih Tuhan, kita harus paham dengan apa yang telah dikatakan firman. Tubuh kita ini dibayar lunas. Artinya kita itu sebenarnya sudah tidak punya hak pada tubuh kita. Tubuh ini sudah milik Tuhan. Nah, teman-teman, dikatakan tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus,
rumah bagi Roh Kudus, bagi Roh Allah, pribadi yang luar biasa yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan orang percaya. Nah, kalau kita punya rumah tinggal, saudara, saya percaya apapun sekarang keberadaanmu, saudara pasti tinggal di satu tempat, betul ya? Nggak ada yang terbuka beratapkan langit dan bintang-bintang, bukan? Kesannya romantis ya, padahal miskin itu ya. Tapi saya mau katakan, teman-teman kalau punya tempat tinggal atau rumah, pasti saya mengatakan besar kecil, bagus atau apapun, pasti saudara rawat, betul nggak? Betul. Nggak mungkin saudara buang sampah, saudara buang di pojokan gitu. Habis buka Indomie gitu ya, udahlah buang aja lah, bumbunya buang aja belajetan. Ada yang seperti itu? Gak bakal ada, saudara-saudara. Mau rumah bagus, rumah gedung, rumah tingkat, rumah lantai sekalipun, saya percaya kalau saudara punya tempat tinggal, pasti saudara rawat, betul? Amen. Supaya apa? Supaya nyaman, supaya sehat, supaya kita enak tinggal di situ, betul nggak? Nah, kadang-kadang kita lupa. Tuhan mengingatkan kepada saudara dan saya sore hari ini, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tubuhmu ada tempat tinggal di mana Allah bersemayam. Masalahnya kita manusia suka lupa menjaga tubuh kita sendiri. Betul apa betul? Betul. Mulai dari sebelah kiri, kelewatan. Yang paling simpel, tadi ada ibu tadi tanya sama saya, Pak Fendi kok agak kurusan gitu ya? Saya bukan tekanan batin ya teman-teman ya. Jangan melihat dengan sorot mata yang ini kelihatannya tekanan batin nih ya. Biasa gitu, orang kurus, wah kurang diberkati. Pendeta gemuk, pasti gak berpuasa. Serba salah jadi pendeta gitu ya. Nah teman-teman, saya mau kasih bagi satu hal, satu kebenaran. Tidur. Teman-teman kalau mau tidur, kalau mau kurus, teman-teman tidurlah cukup. Saya mendapatkan sebuah literatur, ternyata tidur 8 jam itu membakar kalori 300 kalori, teman-teman. Sama seperti teman-teman lari di treadmill selama 2 jam. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang merasa dirinya XL, you know, XL++, saran saya cukuplah tidur. Serius, coba aja ibu-ibu bilang mau diet gitu ya, nggak usah susah-susah, tidur aja. Tidur yang lelap ya, jangan tidur mulu gitu ya. Tapi jangan salahin saya, waduh. Itu kata pendeta itu biar kurus kita tidur aja Pak, 12 jam gitu ya. Nggak kerja, tiduran leye gitu ya. Tahu-taunya ditagih rekening, haleluya, bayar pakai haleluya nggak laku gitu ya. Saya cuma mau berkata, tidur yang cukup itu membuat kehidupan kita jauh lebih sehat. Amin. Yang kedua, yang ke kanan itu ada minum. Ya. Jangan kita sering minum minuman yang bisa merusak tubuh kita. Saya mau kasih tahu teman-teman, kita ini punya sebuah kapasitas untuk menampung gula. Ya. Mungkin teman-teman di sini nggak ada yang minum, nggak ada yang minum ciu, nggak ada yang minum cap tikus ya. Johnny Walker. Takutnya ada bagus balas. Kenapa saya tahu? Kok pendeta tahu? Oh iya, saya suka beli itu, saudara-saudara ya. Saya mau katakan begini, mungkin kita bukan makan minum minuman alkohol, tapi banyak sekali saya amatin bahwa hari-hari ini generasi kita itu disuguhkan dengan minuman-minuman instan, mogu-mogu, boba, titik-titik aren. Saudara tahu ya? Teman-teman, saya mau kasih tahu, hal seperti itu gulanya tinggi sekali. Kebutuhan gula kita cuma 200 sampai 500 kalau nggak salah ya. Kalau Anda makan sekali aja itu sudah 500 sampai 800, artinya saudara sudah over sebenarnya. Gula itu paling cuma 1,5 sendok teh setahu saya. Kebutuhan intake 1 hari, ya, itu pun sekresinya lama sekali. Nah, kalau teman-teman mau panjang umur, mau tidak menanggung diabetes, saran saya mulai kurangi gula. Amin. Ya, saya mengurangi gula cukup banyak. Selama 3 bulan saya tidak makan hal-hal yang berbau gula. Kurang lebih seperti itu. Yang ketiga, heart exercise.
Tubuh kita perlu olahraga secara cukup teratur supaya saudara-saudara fit. Olahraga mungkin kita bilang, mahal Pak, nge-gym mahal, bayar 400.000, 500.000. Gak usah nge-gym, jalan kaki aja 30 menit, selesai. Oh iya Pak, saya lari Pak. Lari gimana? Lari dari kenyataan. Itu tidak termasuk olahraga ya ibu bapak gitu ya. Tubuh kita tetap perlu yang namanya exercise ya. Kemudian di situ dikatakan kita juga perlu yang namanya makan makanan yang seimbang, bukan junk food. Ya, saya menghilangkan junk food dari kehidupan saya cukup lama. Saya tidak makan bakmi, saya tidak makan yang makanan favorit saya. Cukup banyak yang saya korbankan gitu. Kenapa? Karena saya punya pemikiran dan saya melihat orang tua saya gitu di umur 50-60 mereka tuh sakitnya banyak banget, komplikasi gula, darah tinggi dan lain sebagainya. Saya bilang 10 tahun yang lalu kalau saja almarhum bapak saya dan almarhum mama saya menjaga kehidupan mereka, menjaga apa yang mereka makan dan minum, saya percaya mereka di masa tuanya di umur 60-nya tidak sakit-sakitan. Amen. Saya percaya what we eat become what we are in the future. Apa yang kita makan akan menjadi siapa diri kita di kelak kemudian hari. Dan biasanya tidak langsung cepat. Teman-teman makan apapun gitu ya, tiba-tiba langsung jadi gitu ya, enggak. Biasanya mungkin membutuhkan 5-10 tahun. Ya, tapi saya menghimbau jemaat di tempat ini bahwa ayo kita mulai jaga pola hidup kita. Jangan makan sembarangan, jangan kebanyakan junk food, jangan terlalu gemuk. Jaga kesehatan kita. Kenapa? Saya bukan anti dengan orang gemuk ya. Amin. Maaf ya, dibutuhkan di depan lagi gitu ya. Kalau saya waduh, nyinggung ini Bapak Pendeta nih. Saya jangan diundang lagi kan tadi. Waduh, ini khotbah kok jadi seminar kesehatan gitu ya. Maaf, saya bukannya anti. Sekarang saya dulu jujur. Dan saya merasakan pentingnya saya tuh hidup lebih sehat ketika saya waktu itu jalan ke Thailand, saudara-saudara. Saya ke Malaysia, saya hampir ketinggalan pesawat. Ternyata sekretaris bos itu melihat selisihnya 1,5 jam, tapi dia lupa dari Jakarta ke Malaysia itu +1. Jadi waktu saya cuma 30 menit untuk transit mencari pesawatnya. Teman-teman tahu ya, di Malaysia itu jauhnya minta ampun. Ya, nggak kayak di Jakarta, terminalnya mungkin terminal 3, keluarnya dia tuh di terminal 1 teman-teman. Jauhnya luar biasa, mesti naik kereta 2 kali. Teman-teman bisa bayangin ya, dari terminal 3 ke terminal 1 di Malaysia harus naik 2 kereta. Saya lari dengan bos saya ada 2 orang, kemudian rekan kerja saya 1 orang, 4 orang lari-lari kayak orang gila. Teman-teman tahu yang paling buncit siapa? Gak usah saya ngomong ya. Bos saya udah keluyuran langsung masuk. Bos kedua saya udah masuk. Teman saya yang kecil itu juga sudah masuk ke pesawat. Cuman tinggal saya yang napasnya tinggal setengah liter. Orangnya bilang minta paspor ada, minta sertifikat vaksin ada di sini, tapi nggak bisa di print. Sampai udah detik-detik terakhir, udah masuk dah. Mungkin karena kasihan lihat saya kepayahan saudara-saudara. Nah sejak saya itu saya memutuskan, saya bilang kayaknya saya bisa mati loh bener. Dalam event-event seperti itu bisa mati saya, bener. Pucet, mau pingsan, tapi malunya lebih banyak gitu ya. Pingsannya mah nggak seberapa, malunya banyak. Singkat cerita, saya mulai merasa bahwa saya perlu exercise, saya perlu melakukan sebuah perbaikan dalam tubuh saya. Karena saya tahu saya mau panjang umur, saya mau melayani Tuhan, saya mau memuliakan Tuhan, bukan dengan sisa umur saya yang sakit-sakitan. Setuju? Amen. Siapa yang mau memberikan sisa hidup? Kalau kita makan dikasih sisa aja nggak enak ya. Kita mau memberikan yang terbaik, betul nggak? Amen. Kalau gitu mulai sore hari ini, mari kita punya komitmen yang sama. Yes. Mari kita berikan waktu kita, tubuh kita yang terbaik. Yang
Haleluya. Klik next. Oke. Ayatnya di sini, jagalah kesehatan tubuh kita masing-masing, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Seberapapun besar kecilnya tubuh kita, gak pernah ada orang yang membenci tubuhnya sendiri. Setuju ya? Mau dia kurus, mau dia gemuk, mau dia langsing, mau dia singset atau apapun, tidak ada orang yang membenci tubuhnya sendiri. Tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Ya, ini ada berita penghiburan buat saudara-saudara ya. Jangan pernah membenci tubuh. Ya, karena ada beberapa orang yang memang mungkin ada disorder. Ya, tahu ya saudara-saudara ya, yang sibuk nyolok-nyolok gitu ya, buat supaya kurus gitu ya. Padahal udah kurus. Makanya saya bilang sama ibu-ibu, you are beautiful. Yes. In the way you are. Suami-suaminya dia apa ya? Maksudnya kamu cantik. Apapun keadaanmu. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, jadi nggak perlu yang namanya terlalu singset gitu ya. Amin. Cari obat diet. Kalau di gembala sih saya lihat sih rajin ya. Ada alat fitness, lari-lari, ya. Tapi bikin kue, bingung saya juga ya. Ya, cita-cita kurus tapi bikin kue dan makan-makan gitu. Saya bilang, ini berat ini. Gak apa-apa, tapi kasih karunia akan menolong Bu Gembala untuk jadi kurus dan cantik. Puji Tuhan. Yang ketiga, mari kita lihat bagaimana kita hidup memuliakan Tuhan. Ibrani 13 ayat 15 saya bacakan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Yang ketiga, poin ketiga, bagaimana hidup kita memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan bisa lewat ucapan bibir. Ya. Kita perlu melihat bahwa firman Tuhan berkata bahwa kita bisa memuliakan Tuhan lewat yang keluar dari mulut kita. Sore hari ini saudara memuliakan Tuhan bersama-sama dengan semua tim pujian di tempat ini. Percaya atau tidak, ada malaikat juga yang bersama-sama saudara menyanyikan pujian kepada Tuhan. Ya. Dan itu adalah benar. Ya, kita memuliakan Tuhan, kita menyanjung namanya, kita memuji, menyembah Dia pada sore hari ini. Tapi seringkali kita menggunakan bibir kita bukan hanya pada ibadah sore ini kan. Kita seringkali bergaul sama teman-teman kita juga kadang-kadang suka tertarik ikutan dengan teman-teman kita yang mungkin membicarakan orang lain. Gosip, gibah, ngomongin orang, memarahi orang, mengumpat ataupun mengutuk. Hari ini kita belajar bahwa di bibir itu ada sebuah kuasa, saudara-saudara. Saudara memuliakan Tuhan lewat bibir saudara. Bisa memuliakan Tuhan ketika saudara menaikkan pujian. Sembah Kau Tuhan. Itu Tuhan senang dengan segala lagu pujian yang saudara lantunkan. Makanya ibu-ibu saya sarankan ketika masak setel lagu rohani, ya. Kalau bisa sambil berbahasa roh ya. Kura-kura-kura-kura syakara-rabata sekeba gitu ya. Sambil keluar-keluar gitu ya bumbu-bumbu ya. Pasti lebih sedap dan indah. Ya. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, daripada kita menggunakan bibir dan mulut kita untuk bergosip, mari kita pakai untuk lebih banyak mengucap syukur dan memuji Tuhan. Amin. Katakan amin. Nah, dikatakan di dalam Yakobus 3 ayat 9 sampai 10, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dengan lidah kita bisa juga mengutuk manusia yang diciptakan menurut upah Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Jadi Rasul Yakobus, menuliskan firman ini supaya kita itu sadar di mulut kita perlu memegang kendali. Banyak godaan untuk supaya kita bukan memakai mulut kita untuk memuliakan Tuhan. Banyak godaan untuk supaya kita bukan mengucap syukur sama Tuhan, tapi kadang-kadang suka menggerutu, suka mengumpat, suka ngomel, suka cerewet. Ya, saya nggak menyalahkan para ibu-ibu yang mungkin dikaruniai Tuhan mungkin untuk berbicara lebih daripada 10.000 kata ya.
Mungkin kuotanya masih belum cukup gitu ya. Jadi bapak pulang, dia ngomong, dia cerita, ya 7.000. Aduh, bapaknya bilang, ya Tuhan kuatkanlah saya untuk menengah 3.000 lagi. Ya. Tapi mari kita sama-sama belajar sore hari ini, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bahwa kita perlu mengendalikan ucapan kita yang keluar dari mulut bibir kita. Mari kita pakai itu untuk memuliakan Tuhan, supaya hidup kita diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Nama Tuhan dibesarkan dan dimuliakan dalam hidup kita. Ya. Dalam 1 Petrus 3 ayat 10, ini juga saya tutup. Dalam 1 Petrus 3 ayat 10 dikatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Sebenarnya sederhana, firman Tuhan berkata, siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hal-hal yang baik, ayo mulai ucapkan hal-hal yang baik. Amin. Amin. Kalau engkau saat ini sedang mungkin mengalami kelemahan fisik, mungkin engkau sedang ada masalah, tekanan masalah, mari mulai mengucapkan hal-hal yang baik. Amin. Saya belajar sama beberapa hamba Tuhan, saya juga bingung itu, kenapa mereka pada saat mendoakan, ada orang yang sakit dibilang, ayo Pak, katakan sembuh, saya sudah sembuh. Dulu saya berpikir, saya nggak mengerti, loh dia kan masih sakit, secara fisik saya lihat masih sakit. Tetapi saya belajar, oh ternyata firman ini meneguhkan apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan itu. Ketika kita mulai memperkatakan apa yang kita mau lihat, saya mau katakan, kenyataan akan mengikuti kebenaran. Amin. Jadi saya katakan teman-teman, jemaat yang dikasih Tuhan, kalau hari ini kenyataan yang engkau lihat, yang engkau hadapi belum baik, mari katakan kebenaran. Amin. Amin. Karena kenyataan harus takluk kepada kebenaran. Amin. Bukan kenyataan itu di atas kebenaran. Bukan. Kenyataan bukanlah kebenaran, tetapi kebenaran sanggup mengubah kenyataan. Amin. Jadi tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, bagaimana hidup memuliakan Tuhan? Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah angurnya. Yang keempat, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kita hidup memuliakan Tuhan? Memuliakan Tuhan itu lewat harta. Tadi kita sudah dengar, memuliakan Tuhan lewat apa? Perbuatan baik. Melalui tubuh kita, kita jaga kesehatan kita. Melalui ucapan bibir. Dan yang terakhir, melalui harta. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu bahwa Tuhan tidak pernah melarang dan membatasi saudara untuk menjadi kaya. Ini saya perlu open ya, mungkin ada yang tidak sejalan, ya mungkin ada yang bilang, wah ini dia tak sesat ya, mendukung teori konspirasi kemakmuran dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan, Tuhan tidak pernah melarang orang Kristen untuk menjadi kaya. Amin. Yang Tuhan tidak mau adalah ketika saudara cinta uang. Sekali lagi, saya ulangi, Tuhan tidak pernah melarang supaya saudara kaya. Untuk menjadi kaya silahkan, tapi jangan kita cinta uang. Amin. Uang itu hamba yang baik, tapi dia tuan yang jahat. Teman-teman, saya buktikan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah melarang orang untuk menjadi kaya. Saudara bisa melihat bahwa Tuhan Yesus semasa dia melayani Tuhan, dia dikelilingi oleh berbagai wanita yang kaya, yang pengusaha, yang mendukung pelayanan Tuhan Yesus dengan kekayaan mereka. Saya kasih tahu bahwa pelayanan itu membutuhkan dana, saudara-saudara. Amin. Jangan saudara pikir, wah bekerja di ladangnya Tuhan, Tuhan pasti cukupkan, Tuhan kirim berkat. Berkatnya itu dalam bentuk apa? Ya pasti dengan bentuk uang. Kita bisa memuliakan Tuhan, kita bisa memuliakan Tuhan lewat harta kita ketika kita bisa mendukung pelayanan Tuhan. Amin. Pekerjaan Tuhan. Ya. Gereja ini saya percaya banyak sekali pelayanan-pelayanan misiologi, kegiatan sosial, kegiatan diakonia, kegiatan pelayanan lainnya yang tentunya pasti membutuhkan dana yang banyak. Saudara bisa menikmati anugerah gedung yang megah,
Dulu saya ingat 5 tahun yang lalu cuma separuh, saudara. Sekarang anugerah Tuhan diperlebar. Saudara-saudara, ini nggak bisa diperlebar, tapi dengan nama Yesus begitu gitu ya, diinjek-injek gitu, dalam nama Yesus saudara kelilingin gitu rukonya gitu ya. Nanti yang ada roboh, saudara-saudara. Jangan dikelilingin ruko orang ya. Takutnya seperti tembok Yeriko, saudara kelilingin roboh, saudara-saudara. Tapi ada orang yang berjerih lelah, mereka menabur dana. Ada orang yang berjerih lelah berdoa untuk tempat ini. Saya percaya saudara juga bisa memuliakan Tuhan dengan apa yang saudara miliki. Amin. Amin. Tuhan tidak pernah menakar harus segini. Sesuai dengan kerelaan saudara, sesuai dengan kesanggupan saudara. Sekali lagi saya mau katakan, Tuhan tidak pernah memaksa saudara. Surga itu kaya, saudara. Lantainya yang emas. Tuhan tuh tidak butuh uang saudara, tapi pelayanan butuh uang saudara. Amin. Dan saudara bisa memuliakan Tuhan lewat apa? Lewat hartamu. Ayo dukung pelayanan, ayo dukung pekerjaan Tuhan. Ayo kita menabur di tanah yang subur. Di mana tanah yang subur? Di tempat ini. Amin. 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 Jadi saya mau katakan bahwa ketika kita diberkati Tuhan, ketika kita dipercayakan harta dari Tuhan, mari kita berikan yang terbaik juga untuk memuliakan Tuhan. Amin. Ya. Dan percayalah saudara-saudara, orang yang menabur itu tidak pernah kekurangan. Amin. Amsal 11 ayat 25, siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan Diberi minum. diberi minum. Ini adalah sebuah janji, ini adalah sebuah kebenaran yang dan amin. Kalau saudara banyak menabur, saudara pasti akan menuai. Saudara menabur sedikit, saudara menuai sedikit. Saudara tidak menabur, saudara tidak akan menuai. Kalau saudara berpikir tidak menabur, tapi saudara mau menuai, artinya saudara rampok. Tapi anak-anak Tuhan di tempat ini adalah anak-anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Siap memuliakan Tuhan dengan harta. Mari kita bangkit berdiri, mari kita sama-sama satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kebenaran firman-Mu sore hari ini. Kami bisa belajar bagaimana kami memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah setiap kami pada sore hari ini boleh memuliakan Tuhan lewat yang pertama, perbuatan baik kami. Ketika kami berbuat baik, kami percaya orang-orang di sekeliling kami akan melihat bukan lagi kami yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kami. Dan kami juga mau belajar tentang memuliakan Tuhan lewat tubuh kami. Dan terima kasih Tuhan menyadarkan kami untuk kami senantiasa menjaga kesehatan tubuh jasmani kami. Karena tubuh jasmani kami sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Dan biarlah tubuh jasmani ini menjadi tubuh yang sehat, tubuh yang siap untuk dipakai lebih dahsyat, lebih hebat, lebih heran oleh Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kami. Dan kami juga belajar untuk memuliakan Tuhan lewat bibir kami. Ampuni kami Tuhan untuk beberapa menit ke belakang, seminggu kemarin mungkin kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tapi sore hari ini kami belajar mau mengendalikan ucapan dan bibir kami, supaya yang keluar dari mulut bibir kami lebih banyak pujian, penyembahan, pengagungan kepadamu, pengucapan syukur, karena itulah yang dikehendaki Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kami. Dan kami juga boleh belajar yang keempat, bagaimana kami memuliakan Tuhan lewat harta kami. Tuhan, terima kasih buat setiap berkat dan anugerah, buat setiap harta yang Tuhan percayakan kepada setiap keluarga yang ada di tempat ini. Terima kasih buat bisnis, terima kasih buat pekerjaan, terima kasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan yang menjaga kehidupan keluarga lepas keluarga yang ada di Bethany Police Garden. Kami bisa melewati COVID kemarin 2 tahun tanpa arah, tanpa kepastian, tapi sampai hari ini kami menyadari kami bisa di tempat ini, kami bisa memuji Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Amen. Itu semua karena Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat gereja di tempat ini. Terima kasih buat setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini. Terima kasih buat tempat yang baik di mana kami bisa memuliakan Tuhan bersama-sama. Terima kasih, pakai tempat ini, pakai gereja kami, pakai setiap jemaat-jemaat yang ada di sore hari ini untuk bersama-sama, bukan hanya tinggal diam, tapi kami bersama-sama menunjukkan kepada dunia di luar sana
bahwa kami punya Tuhan Yesus yang hebat. Amin. Sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan, nama Tuhan yang semakin ditinggikan. Dan kami percaya firman-Mu berkata, ketika nama Yesus ditinggikan di tempat ini, maka Yesus menarik hadirat banyak orang untuk datang di tempat ini. Dan kemuliaan Tuhan semakin terpancar lewat tempat ini. Biar kami semakin kecil Tuhan, tapi Tuhan semakin mulia di tempat ini, di gereja ini, dan di dalam kehidupan kami. Terima Amen. kasih hamba-Mu selesai bicara. Tuhan memberkati hamba-Mu, Pastor Ginanjar dan juga Pastor Tuti. Tuhan berkati dengan hikmat di bawah ilahi. Tuhan pakai ke dalam level yang lebih tinggi. Kami percaya Tuhan pakai Ginanjar dan juga Pastor Tuti menjadi alat kepanjangan-Mu, memenangkan banyak jiwa, lebih banyak kasih karunia Tuhan dalam kehidupannya. Banyak jiwa-jiwa yang baru diselamatkan, mengenal Tuhan, mendapatkan anugerah dari pelayanan mereka. Amen. Berkati semua pengerja di tempat ini menjadi pengerja-pengerja yang militan, menjadi pengerja-pengerja yang tetap fokus mengandalkan Tuhan. Karena kami tahu tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apapun. Terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua jemaat yang diberkati Tuhan sama-sama kita berkata. Amin. Tuhan Yesus memberkati.